Kawan-kawan, konten kali ini cukup unik ya, karena lokasinya di sini. Tapi ini untuk menjawab pertanyaan beberapa orang yang bertanya bagaimana cara membersihkan WC atau toilet tanpa menggunakan bahan-bahan pembersih. Nah, ini sehubungan dengan video saya sebelumnya tentang bagaimana mencegah agar septic tank itu tidak cepat penuh. Maka kalian jangan gunakan bahan-bahan pembersih ya, seperti deterjen atau asam gitu ya, kawan-kawan. Nah, apakah mungkin gitu ya? Nah, ini pertanyaan dari kawan-kawan. Nah, ini adalah sebagai buktinya, kawan-kawan ya. Di sini sebetulnya saya tadi mau membersihkan, tapi saya rekam dulu lah agar kalian tahu bagaimana saya membersihkan WC saya gitu ya. Jadi di sini ya, kawan-kawan, WC saya ini kalau tidak perlu-perlu amat, saya tidak akan menggunakan bahan pembersih. Saya cukup menggunakan alat ya. Nah, nanti kalau sudah terpaksa, misalkan ya udah 6 bulan gitu kan, mulai timbul kerak-kerak, barulah saya menggunakan bahan pembersih. Dan itu pun ada triknya sehingga tidak sampai masuk ke dalam WC gitu ya. Nah, kalaupun masuk ya, maka kita usahakan masuknya sesedikit mungkin sehingga tidak sampai membunuh bakteri di dalam septic tank. Jadi itu ya kuncinya ya, kawan. Jadi kalau kalian terlalu banyak memasukkan bahan pembersih seperti deterjen maupun zat asam, maka kalian bisa membunuh bakteri yang ada di dalam septic tank ya. Jadi gunakan seperlunya saja, seminimal mungkin, kalau bisa jangan sampai masuk gitu ya. Maka di sini nanti saya akan berikan triknya. Jadi yang pertama ya, kawan, seberapa sering sih kalian membersihkan toilet gitu ya. Jadi itu sih tergantung pada bagaimana di rumah kalian ya, karena semakin banyak orang tentu saja WC-nya akan semakin cepat kotor ya. WC saya ini hanya ditempati mungkin hanya untuk 2-3 orang tiap hari, sehingga dalam waktu 2 minggu mungkin saya baru perlu membersihkannya ya. Dan itu pun saya kalau membersihkan ya, kawan, itu nggak pakai bahan pembersih. Jadi cukup disikat seperti ini aja, perhatikan ya. Cukup dibasahin ya, terus digosok-gosok gini aja. Ya, seperti ini. Nah, ini khusus yang berada di lubangnya ya, kawan. Kalau di luarnya tentu saja ya bisa kita gunakan bahan lain ya, seperti alat lain ya, misalkan seperti sikat ini. Jadi kita sikat-sikat aja seperti ini ya. Jadi ini terbukti ya, saya udah gunakan ini, metode ini sudah 20 tahun. Kalian lihat sendiri ya, masih bersih ya kan, padahal saya jarang menggunakan bahan pembersih gitu. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, bahwa kalau kalian memilih alat pembersih itu gunakan yang bahan-bahan sikatnya itu enggak terlalu keras ya. Jadi plastik kayak gini kan, sikat plastik ini enggak masalah. Kemudian kalau untuk yang sudah berlumut misalkan ya, kalian mungkin perlu yang agak-agak lebih main kasar sedikit ya, yaitu seperti ini. Ini adalah sabut yang mana ada gagangnya gitu ya. Nah, ini aman untuk keramik, kawan-kawan. Kenapa? Karena keramik sendiri itu adalah bahan yang keras ya, sehingga dia tidak mudah tergores gitu ya. Kemarin ada kawan yang nanya kepada saya, Pak, apakah sikat plastik tidak menggores gitu ya. Nah, dari bahannya ya kawan-kawan, perhatikan bahwa bahan keramik ini jauh lebih keras daripada plastik, sehingga seharusnya tidak menggores. Lalu dari mana timbulnya goresan-goresan yang ada di WC ya? Nah, justru ini timbulnya adalah dari kaki kalian, kawan. Kaki kalian itu kan kemana-mana kadang nginjak pasir, nginjak tanah gitu ya. Nah, pasir itu nempel di kaki kalian, kemudian bergesekan dengan keramik ini, akhirnya menimbulkan baret-baret kecil dan halus gitu ya. Jadi bukan dari alat pembersih. Jadi ini aman ya, kawan. Kemudian kalian juga kalau milih sikat ya meskipun plastik ya usahakan jangan yang keras banget gitu ya, yang ya menengah aja lah gitu ya, kawan. Jadi itu aja intinya ya, pakai sikat gini aja, kawan ya. Jadi ini udah terbukti 20 tahun itu masih bagus. Kalian bisa lihat sendiri ya, warnanya masih cerah seperti itu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak, saya sudah nyikat-nyikat kayak gitu tapi kenapa masih timbul kerak gitu ya. Nah, ini sebetulnya kembali kepada bagaimana penggunaan di rumah kalian ya, kawan. Jadi kayak saya, karena penghuninya cuma 2-3 orang, maka saya 2 minggu sekali membersihkan, cukup bersih, nggak ada masalah ya. Kalau mungkin penghuni di rumah kalian ada 10 orang, mungkin kalian perlu lebih sering untuk membersihkan, misalkan seminggu sekali ya, seperti itu. Jadi ini kembali kepada masing-masing penggunaannya ya. Terus juga perhatikan kawan, di sini WC saya ini
termasuk tertutup ya. Jadi cahaya matahari itu sangat minim untuk masuk ya. Sehingga ini memperlambat proses pengkerakan juga. Jadi bagi kalian yang tinggalnya atau punya WC yang jendelanya itu langsung kena sinar matahari, mungkin terjadi pengerakan yang lebih cepat gitu ya. Nah, di situ kalian nanti harus lebih sering membersihkan gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, kondisi air juga berpengaruh ya. Kondisi air saya ini cukup menengah ya, nggak terlalu berkapur, kemudian nggak terlalu bersih juga sih sebetulnya gitu ya. Jadi tergantung masing-masing pada kondisi di lokasi kalian. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Pak, apakah benar-benar nggak perlu alat atau nggak perlu bahan pembersih gitu? Sebetulnya perlu juga kan ya. Setelah nanti sekitar mungkin kayak 3 bulan gitu ya, maka nanti di keramik-keramik ini akan mulai timbul kerak ya. Kenapa? Dari mana sih kerak itu? Jadi kalian lihat ya kawan, seperti ini. Ini kan ada genangan air nih ya. Kalau saya biarkan semalaman, nanti besok pagi pasti air ini mengering gitu ya. Kemana perginya? Air ini kan menguap, lalu dia meninggalkan kerak ya. Setelah beberapa bulan akan muncul kerak di sini, yang mana harus membutuhkan alat bahan pembersih. Nah, disitulah baru kita gunakan bahan pembersih ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian untuk memutuskan menggunakan bahan pembersih itu harus tahu sifat kotorannya juga ya teman-teman ya. Jadi kotoran itu ya kawan-kawan, ada yang sifatnya bisa dihilangkan dengan asam ya, ada yang dia harus dihilangkan dengan deterjen ya. Contohnya ini deterjen. Saya memilih menggunakan dua bahan ini tergantung di mana saya membersihkannya gitu ya. Kalau misalkan di dinding ini ya kawan-kawan, rata-rata kotorannya itu karena tangan kita ya kan, atau badan kadang nempel sini. Lama-kelamaan karena kena badan itu ya. Badan ini kan mengeluarkan keringat ya, kawan. Nah, sifatnya itu berminyak ya. Kalau berminyak, maka zat untuk membersihkannya ini yang cocok adalah deterjen ya. Ingat tadi. Jadi kalau berminyak jangan digunakan ini karena apa? Kurang efek gitu ya. Nah, ada kotoran jenis lain lagi yaitu kerak air tadi. Jadi akibat air yang mengering tadi itu lama-lama meninggalkan kerak ya. Nah, kalau memang itu kerak ya, maka inilah yang kita gunakan ya. Jadi contoh penggunaannya bagaimana? Seperti ini aja kawan-kawan ya. Perhatikan ya bahwa kalau kalian mau menggunakan ini, itu usahakan kering dulu permukaannya ya. Keringkan, bagaimana caranya? Seperti ini misalkan ya, udah kering baru kemudian kalian tuang ya. Jangan banyak-banyak kawan, sedikit aja. Tuh, tetes-tetes kayak gini ya. Nah, di sini kalian usahakan jangan masuk ke lubang sana gitu ya. Sehingga kalian cukup menggosoknya di daerah sini. Perhatikan ya. Gosoknya juga nggak usah keras-keras ya. Diratain dulu, kemudian kalian diamkan ya sekitar mungkin ya kayak 1-2 menit kayak gitu. Nah, kalian ketika diamkan itu, maka asamnya itu mulai bekerja, dia akan melarutkan kerak-kerak air tadi kanan. Jadi jangan kalian taruh langsung gosok gitu. Jadi nanti kalian buang-buang bahan kimia ya, dia belum benar-benar melarutkan kerak ya. Kemudian kalian buang-buang tenaga karena apa? Kerak yang belum larut itu akan susah dihilangkan ya. Setelah kalian nunggu beberapa saat seperti saya ini tadi, mulailah kalian gosokkan sesuai alur ini ya, pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti ini kawan. Cukup kalian gosok pelan kayak gini ya, itu hilang kawan. Tapi kembali lagi tergantung intensitas kerak kalian. Kalau kerak kalian udah terlalu tebal, ya mungkin kalian harus untuk pertama kali ya harus berusaha lebih keras ya. Kalau perlu diulang lagi kayak gitu. Nah, seperti itu kawan. Jadi dengan cara seperti ini, perhatikan ya. Tidak ada yang masuk ke dalam sana, ataupun kalau masuk itu sangat minim gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah yang di dalam sana tidak perlu, Pak? Nah, mungkin setelah 1 tahun atau 2 tahun ya kawan, di bagian dalam pun mungkin mulai timbul kerak gitu ya. Kalau di dalam mulai timbul kerak, kembali lagi ya, jangan terlalu banyak meletakkan atau menyemprotkan alat pembersih. Kalau menurut saya caranya begini aja kawan, taruh di sini ya, beberapa tetes seperti ini, lalu gosokkan ya seperti ini. Nah, digosokkan bagian dalam gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai ke lokasi yang ingin kalian jangkau gitu ya.
Ingat, nggak banyak ya kawan. Jadi dia itu yang nempel di sini aja. Jadi nggak perlu kalian sampai semprot terus gitu ya. Karena apa? Akan membunuh bakteri yang di dalam sana. Jadi kalau tipis-tipis seperti ini ya, lalu sama ya, setelah kalian gini kan, diamkan dulu. Diamkan dulu 1-2 menit ya. Setelah itu ulang lagi. Maksudnya ulang gosoknya ya. Jadi gosokan kedua, jadi gosokan pertama itu tadi untuk memberikan larutan asam sehingga keraknya mulai dilarutkan oleh asam. Kemudian gosokan yang kedua ini adalah menyingkirkan kerak yang sudah terlarut. Jadi kerak yang sudah terlarut itu kan masih nempel di dinding keramik ya. Jadi yang kedua itu tadi kita gosok seperti ini. Jadi nggak banyak kan, sangat minim ya. Jadi tidak berbahaya bagi bakteri. Selanjutnya ya gampang, tinggal disiram seperti ini aja. Nah seperti ini. Nah ini kawan-kawan ya, tips dari saya nih. Jadi tadi ingat ya, tergantung kotorannya. Kalau kotorannya itu berupa lemak, gunakan deterjen. Kalau kotorannya berupa kerak ya, gunakan ini larutan asam gitu ya. Jadi jangan main hajar aja, yang penting kotor kasih ini gitu ya, salah juga kawan-kawan. Nah kemudian berlaku juga untuk keramik ya kawan-kawan. Jadi seperti ini saya beri contoh ya, ini kamera akan saya dekatkan. Kalian juga jangan terlalu boros menggunakan ini ya. Yang pertama, kalau kalian boros ya ini cepat habis. Yang kedua, keramik kalian natnya itu cepat bolong juga. Mungkin kalian mengalami ya nat yang bolong ya kawan-kawan. Nah itu karena kalian terlalu boros menggunakan ini ya. Sekarang coba saya ajarkan bagaimana cara menggunakannya yang lebih bijak ya. Baiklah, di sini tadi saya berusaha mencari bagian mana yang mulai berkerak, tapi saya kesulitan ya karena ini ada kerak yang tipis. Saya nggak tahu apakah bisa kelihatan dari kamera ya, karena saya sendiri pun agak kesulitan melihatnya ya. Cuman di sini agak ada warna yang agak gelap sedikit. Jadi gini caranya ya kawan. Kalian kalau ngasih ini jangan terus hura-hura disemburin kemana-mana biur gitu. Perhatikan kalau saya kenakan keramik. Maaf, kalau saya kenakan nat itu langsung berbuih seperti itu nggak bagus ya. Jadi kalau kena nat seperti itu, natnya itu kemakan ya, sehingga nanti cepat keropos ya, langsung hilangkan gitu ya, jangan sampai kena ke nat. Tuh, perhatikan. Coba saya ulang ya, ini tadi yang salah ya kawan. Sekarang kita coba keringkan dulu ya, kita ulang sekali lagi. Jadi usahakan kalau kalian mau ngasih zat pembersih itu jangan ada genangan air kawan. Genangan airnya hilangkan dulu, entah gimana caranya kalian lap dulu, sehingga kalau sudah nggak ada genangan air barulah kalian tuangkan cairan pembersihnya seperti ini ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan kena nat langsung ya. Nah seperti biasa ya, setelah kalian tuangkan sedikit seperti itu, lalu kalian ratakan ya. Perhatikan bahwa ini cairan asam, jangan sampai kena kulit ya, bakal melepuh kulitnya nanti. Jadi diratakan seperti ini. Diratakan serata mungkin ya. Lalu kembali ditunggu sampai 1-2 menit ya. Jadi jangan kalian ngotot menggosoknya, karena kalau dia nggak ditunggu dia belum larut ya. Kalau udah larut barulah nanti kalian gosok ya. Ketika udah larut menggosoknya nggak akan susah lagi. Jadi ini karena nggak terlalu kotor, jadi beberapa detik aja udah larut ya. Nah, jadi saya gosok aja deh sekarang. Jadi gosoknya nggak usah keras-keras, cukup segini aja, udah bersih ya. Saya pun kebingungan nyari tempat kotor ya di WC saya ini, karena memang udah bersih semuanya. Jadi seperti itu kan ya. Jadi saya itu nggak banyak menggunakan bahan kimia, dan nyatanya kalian bisa lihat sendiri ya, bersih kan WC-nya. Nah setelah selesai ya, hilangkan dengan air sebanyak mungkin. Nah seperti ini. Ya bersih ya. Setelah itu aman dipegang, nggak masalah gitu ya. Oke. Baik kawan-kawan, jadi itu dulu ya tip dari saya ya, agar septic tank kalian nggak cepat penuh. Jangan gunakan banyak-banyak bahan pembersih, gunakan bila perlu saja. Seperti saya tadi hanya beberapa bulan sekali ya. Kemudian kalaupun menggunakan, usahakan jangan masuk ke dalam lubang WC. Kalaupun masuk, sesedikit mungkin ya, hindarkan ada bahan kimia masuk ke sana.
Kemudian penggunaan sehari-hari, jangan memasukkan sabun ke dalam sana. Kalau misalkan ada yang membersihkan badannya menggunakan sabun, jangan di atas WC ya, turun dulu dari WC baru kalian bersihkan. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga orang yang ini pengalaman ya, tetangga kan ya, katanya dia biar WC-nya bersih ya, dia kalau habis nyuci baju ya dituangkan ke dalam WC. Ini salah besar ini. Jadi seperti itu, mudah-mudahan trik-trik dari saya ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.